Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Elis Latifah, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Winaya Mukti. Dengan nomor induk mahasiswa 412-242-312-0275. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan magang dengan judul Prosedur Pengeluaran Kas Belanja Langsung melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Bapelitbangda Kota Cimahi. Judul tersebut dilatar belakangi oleh akuntansi sektor publik berkembang pesat sejak diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mendorong pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Sebagai bentuk digitalisasi, pengelolaan keuangan daerah kini harus dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. SIPD ini memfasilitasi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan daerah secara terintegrasi. Dalam implementasinya, prosedur pengeluaran kas belanja langsung melalui SIPD di Bapelitbangda Kota Cimahi masih terdapat beberapa kendala seperti kesalahan pencatatan pada buku pembantu pajak, keterbatasan jaringan internet, lambatnya respon SIPD ketika banyak pengguna yang aktif, dan pembaruan sistem dari pusat yang dilakukan tanpa pemberitahuan terkadang menyebabkan gangguan pada proses pencairan dana. Laporan ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian prosedur tersebut dengan regulasi yang berlaku, serta mendorong efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya ada poin-poin pembahasan. Pertama, profil organisasi. Kedua, aktivitas magang. Ketiga, analisis. Dan keempat, kesimpulan dan refleksi diri. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu profil organisasi. Di sini ada profil Bapelitbangda Kota Cimahi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Cimahi. Kota Cimahi menjadi daerah otonom pada tanggal 21 Juni 2001. Sebagai daerah otonom, Kota Cimahi terus berkembang dan melaksanakan berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan membentuk perangkat-perangkat daerahnya. Salah satunya adalah Bapelitbangda Kota Cimahi. Bapelitbangda Kota Cimahi dibentuk dalam rangka peningkatan keselarasan pembangunan di daerah agar terjadi keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah. Selain itu, Bapelitbangda Kota Cimahi dibentuk untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah. Diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu. Bapelitbangda Kota Cimahi menduduki salah satu gedung di lingkungan pemerintahan Kota Cimahi, yaitu Jalan Raden Demang Harjakusuma, Kompleks Perkantoran Pemkot Cimahi, Gedung B, Lantai 3. Selanjutnya ada struktur organisasi Bapelitbangda Kota Cimahi. Yang pertama ada kepala badan, yang kedua ada sekretariat, yang membawahi 1. Subbagian umum dan kepegawaian, 2. Subbagian keuangan, dan 3. Kelompok jabatan fungsional. Ketiga, ada bidang perencanaan pembangunan, pengendalian, dan evaluasi yang membawahi kelompok jabatan fungsional. 4. Ada bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia yang membawahi kelompok jabatan fungsional. 5. Ada bidang perencanaan ekonomi dan sumber daya alam yang membawahi kelompok jabatan fungsional. 6. Ada bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan
yang membawahi kelompok jabatan fungsional. 7. Bidang penelitian dan pengembangan yang membawahi kelompok jabatan fungsional. Selanjutnya ada tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi pada perangkat daerah Kota Cimahi, Bapelitbangda mempunyai tugas membantu wali kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah kota. Bapelitbangda Kota Cimahi menyelenggarakan fungsi 1. Perumusan kerangka regulasi, pedoman, dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan, pembangunan, penelitian, dan pengembangan. 2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan, bidang perencanaan, pembangunan, penelitian, dan pengembangan. 3. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan, bidang perencanaan, pembangunan, penelitian, dan pengembangan. 4. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan, bidang perencanaan, pembangunan, penelitian, dan pengembangan. 5. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah. Dan 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan bidang tugasnya. Pembahasan yang kedua, aktivitas magang. Pada kesempatan ini, praktikan ditempatkan di sekretariat khususnya pada subbagian keuangan untuk membantu bendahara pengeluaran. Berikut perincian tugas yang dikerjakan praktikan. 1. Melakukan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung melalui SIPD seperti pembayaran gaji dan pengadaan barang dan jasa. Kemudian dikirimkan kepada pengguna anggaran melalui PPKSKPD disertai dengan dokumen-dokumen pendukung yang sah untuk meminta verifikasi dan dibuatkan surat perintah membayar. 2. Menghitung dan mencari selisih pajak PPh 21, 22, 23, dan PPh final. Setelah selisih pajak ditemukan, kemudian input selisih pajak pada buku pembantu pajak SIPD. 3. Membuat billing PPh 21. Membuat bukti pembayaran BPJS Kesehatan serta membuat bukti pembayaran iuran JKK dan JKM untuk dikirimkan ke Bank BJB KCP Pemkot Cimahi. Selain membantu bendahara pengeluaran, tugas utama praktikan membantu bagian pelayanan seperti 1. Melayani pegawai untuk booking ruang rapat sesuai dengan tanggal, jam, dan kesediaan ruang rapat. Selain itu, melayani pegawai untuk penomoran surat keluar atau surat perintah sesuai dengan tanggal yang diminta. 2. Menerima surat masuk ke Bapelitbangda. Surat tersebut biasanya surat undangan rapat, surat permohonan, dan surat-surat lainnya. Surat tersebut diinput ke dalam sistem informasi kearsipan dinamis yang terintegrasi. 3. Scanning rekonsiliasi bank dan surat perintah pemindah bukuan dana bendahara pengeluaran untuk pengarsipan bendahara pengeluaran. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, yaitu analisis. Analisis prosedur pengeluaran kas belanja langsung melalui SIPD di Bapelitbangda Kota Cimahi. Bapelitbangda Kota Cimahi telah mengimplementasikan sistem informasi pemerintahan daerah sebagai platform utama dalam mengelola keuangan daerah. Implementasi ini menekankan pentingnya penggunaan sistem informasi dalam mengelola keuangan daerah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Namun dalam implementasinya, prosedur pengeluaran kas belanja langsung melalui SIPD di Bapelitbangda Kota Cimahi masih terdapat beberapa kendala seperti pencatatan pada buku pembantu pajak, keterbatasan jaringan internet, lambatnya respon SIPD ketika banyak pengguna yang aktif, dan pembaruan sistem dari pusat yang dilakukan tanpa pemberitahuan. Kendala tersebut tentunya menjadi hambatan dalam upaya optimalisasi pengelolaan anggaran belanja langsung yang seharusnya berjalan cepat dan efisien. Agar penyelenggaraannya bisa lebih optimal, tentu perlu dukungan dari berbagai pihak, mulai dari peningkatan kualitas jaringan internet, pelatihan sumber daya manusia secara berkala, hingga komunikasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dengan begitu, SIPD bisa benar-benar menjadi solusi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Berikut merupakan prosedur pengeluaran kas belanja langsung melalui SIPD di Bapelitbangda Kota Cimahi. 1. Proses penerbitan surat penyediaan dana langsung atau SPDLS. Proses penerbitan SPD di Bapelitbangda Kota Cimahi melalui pengajuan permohonan SPD kepada kuasa BUD yang dilakukan oleh pengguna anggaran. Kuasa BUD selanjutnya akan menganalisa DPA SKPD dalam database, menganalisa anggaran kas, khususnya Bapelitbangda Kota Cimahi, menyiapkan rancangan SPD dan menyerahkannya kepada PPKD untuk ditindaklanjut. Setelah itu, PPKD mendistribusikan SPD tersebut kepada pengguna anggaran untuk dijadikan dasar dalam pembuatan SPP. Proses penerbitan SPD di Bapelitbangda Kota Cimahi telah sesuai dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Proses pengajuan surat permintaan pembayaran langsung atau SPPLS. Proses pengajuan SPPLS di Bapelitbangda Kota Cimahi dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran secara langsung. Pembayaran langsung terdiri dari belanja pegawai atau pembayaran gaji dan tunjangan, serta belanja barang dan jasa. Masing-masing permintaan pembayaran dilampiri dengan berkas-berkas pendukung yang disiapkan oleh PPTK. Untuk daftar gaji yang berisi nama pegawai, jumlah gaji, dan juga nomor rekening. Untuk permintaan barang dan jasa menggunakan bukti pembelian atau pembayaran, kwitansi, ataupun surat perintah kerja. Setelah itu, Bendahara Pengeluaran akan memverifikasi kelengkapan berkas tersebut dan akan melakukan pengajuan SPPLS kepada pengguna anggaran melalui PPK SKPD. Selanjutnya, akan dilakukan verifikasi berlapis dan digunakan sebagai dasar penerbitan SPMLS. Proses SPPLS di Bapelitbangda Kota Cimahi telah sesuai dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Proses penerbitan surat perintah membayar langsung atau SPMLS. Proses penerbitan SPMLS di Bapelitbangda Kota Cimahi diawali dengan penyerahan SPPLS dan dokumen pendukung lainnya kepada PPK SKPD oleh Bendahara Pengeluaran. Kemudian, PPK SKPD akan memverifikasi kelengkapan dokumen tersebut. Jika dokumen tersebut tidak lengkap, maka PPK SKPD dapat menolak untuk menerbitkan SPM dan mengembalikannya kepada Bendahara Pengeluaran untuk diperbaiki dan dilengkapi. Sedangkan jika SPPLS yang diajukan dinyatakan lengkap, maka akan dibuatkan SPM berdasarkan persetujuan pengguna anggaran.
dan selanjutnya diserahkan kepada BUD sebagai dasar penerbitan SP2D. Penerbitan SPMLS di Bapelitbang Dakota Cimahi telah sesuai dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. 4. Proses penerbitan surat perintah pencairan dana langsung atau SP2DLS. Proses penerbitan SP2DLS di Bapelitbang Dakota Cimahi dilakukan oleh kuasa BUD atas dasar permintaan pembayaran yang dilakukan oleh pengguna anggaran kepada PPKD selaku bendahara umum daerah. Adapun dokumen persyaratan pencairan dana langsung yang diserahkan kepada PPKD yaitu SPPLS, SPMLS, SPTJM, atas SPP dan SPM, surat pernyataan verifikasi yang dibuat oleh PPK SKPD, serta dokumen pelengkap lainnya. Kuasa BUD akan menguji serta meneliti kelengkapan dokumen persyaratan pencairan dana. Jika dokumen tidak lengkap, maka kuasa BUD akan menolak melakukan pencairan dana dan akan dikembalikan kepada pengguna anggaran untuk diperbaiki. Jika dokumen lengkap, kuasa BUD akan menerbitkan SP2DLS. Dana ditransfer langsung oleh Bank BJB KCP Pemkot Cimahi ke pihak ketiga atau pegawai terkait. Penerbitan SP2DLS di Bapelitbang Dakota Cimahi telah sesuai dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. 5. Proses penyusunan surat pertanggungjawaban langsung atau SPJLS. Proses penyusunan SPJLS di Bapelitbang Dakota Cimahi dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran menyusun SPJ yang dilampiri dengan SPK, berita acara, foto atau dokumentasi kegiatan, kwitansi, billing pajak, serta surat pernyataan yang akan diverifikasi dan disahkan PPK SKPD. Jika dokumen dinyatakan lengkap dan sah, maka SPJ tersebut ditandatangani oleh pengguna anggaran dan disimpan untuk arsip Bendahara Pengeluaran. Proses penyusunan surat pertanggungjawaban langsung di Bapelitbang Dakota Cimahi telah sesuai dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya pembahasan yang keempat, yaitu kesimpulan dan refleksi diri. Kesimpulan. Prosedur pengeluaran kas belanja langsung telah diimplementasikan melalui sistem informasi pemerintahan daerah yang meliputi SPDLS, SPPLS, SPMLS, SP2DLS, dan SPJLS. Proses tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan SIPD di Bapelitbang Dakota Cimahi telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, refleksi diri. Selama menjalani kegiatan magang di Bapelitbang Dakota Cimahi, khususnya di bagian sekretariat, praktikan memperoleh banyak pengalaman berharga seperti 1. Kemampuan beradaptasi. Magang di Bapelitbang Dakota Cimahi menuntut praktikan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang profesional dan dinamis. 2. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin. Selama pelaksanaan magang, praktikan bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan instruksi dan target waktu yang ditentukan. Praktikan juga belajar pentingnya disiplin dalam menjaga kualitas dokumen dan prosedur pengelolaan keuangan yang bersifat sensitif. 3. Peningkatan kemampuan komunikasi dan kerjasama.
Selama pelaksanaan magang, praktikan berinteraksi dengan berbagai pihak, mulai dari pegawai internal maupun pegawai eksternal. Hal ini melatih kemampuan komunikasi praktikan, terutama dalam memberikan informasi yang jelas dalam proses pelayanan. Selain itu, praktikan juga belajar bekerja sama dalam tim secara efektif. 4. Peningkatan kemampuan teknis. Selama pelaksanaan magang, praktikan aktif menggunakan SIPD dalam menginput transaksi keuangan, seperti pengadaan barang dan jasa, pembayaran gaji pegawai, dan lain-lain. Hal ini meningkatkan keterampilan teknis dalam pengoperasian sistem informasi pemerintahan daerah. Sekian presentasi magang dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.